Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada teman-teman sekalian. Coba kita ingat-ingat kembali, ada berapa banyak kertas yang kita gunakan sehari-hari di kampus, entah itu untuk ujian, ataupun untuk tugas, ataupun untuk coret-coretan yang kita gunakan setiap hari di kampus kita tercinta di ITB Ganesha ini. Nah, kertas mungkin terlihat sebagai suatu material yang mudah terurai. Namun, faktanya, ribuan lembar kertas yang kita gunakan setiap hari di kampus ini berujung hanya menumpuk di TPA tanpa dipilah. Nah, penumpukan ini menyebabkan gas yang terlepas, yaitu gas metana yang dapat merusak atmosfer kita. Belum lagi eksploitasi hutan di balik produksi kertas ini. Nah, pada video kali ini, kami kelompok 14 kelas K2 mata kuliah antara prinsip keberlanjutan akan membahas sebuah kesenjangan besar di lingkungan kita, yaitu tingginya konsumsi kertas dan bagaimana kita bisa menghadirkan solusi pengelolaan yang jauh lebih berkelanjutan di kampus kita ITB Ganesha. Dengan begitu, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah dari pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama, bagaimana pola penggunaan kertas dalam operasional perkuliahan di ITB Ganesha, khususnya terkait kertas ujian, tugas, dan aktivitas akademik lainnya. Kemudian, apa saja dampak dari penggunaan kertas baru secara terus-menerus terhadap lingkungan dan biaya operasional. Setelah itu, mengapa pemanfaatan kembali dan laut ulang kertas masih belum optimal di lingkungan kampus. Kemudian di sini ada tujuan yang kurang lebihnya adalah menjawab dari rumusan masalah yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian untuk target wawancara di sini kami akan mewawancara dari seluruh kurang lebih dari himpunan mahasiswa. Di sini lebih menargetkan ke sivitas akademika dengan tujuan untuk memahami pola konsumsi kertas untuk kegiatan kemahasiswaan seperti pembuatan pamflet, laporan, dekorasi, tugas dan semacamnya. Selain mahasiswa, kami juga berencana untuk mewawancara dari Disarpras, lalu ada unit pelaksana teknis atau petugas cleaning service, serta ada vendor fotokopi atau penjelitan di sekitar kampus ITB Ganesha seperti di daerah GKUB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur pelaksanaan dalam wawancara kali ini. Jadi pertama akan dibuka dengan kata sambutan, memperkenalkan diri. Kemudian kami akan menanyakan kesediaan mereka, para narasumber, apakah bersedia diwawancara atau tidak, serta kami akan menjaga kerahasiaan data jika diperlukan. Kami juga akan menanyakan pertanyaan umum seperti seberapa lama mereka beraktivitas di kampus ITB Ganesha selama 1 hari. Kemudian kami akan langsung ke target inti yang akan menjadi narasumber kami. Yang pertama ada pengelola atau sarana prasarana. Di sini kami akan fokus ke pertanyaan apa yang menjadi kendala terbesar dalam mengimplementasikan waste management system yang terintegrasi di kampus ITB Ganesha. Kemudian untuk tugas lapangan, kami ingin mempertanyakan seberapa banyak proporsi sampah kertas dan juga sampah plastik di sekitaran area akademik kampus ITB Ganesha. Kemudian untuk mahasiswa dan perwakilan dari himpunan atau unit, kami ingin menanyakan apakah ada regulasi internal di himpunan untuk membatasi penggunaan kertas secara fisik. Selanjutnya kami akan menanyakan mengenai solusi dan harapan mereka untuk keberjalanan sistem yang terintegrasi untuk mengolah sampah kertas menjadi kertas yang baru ini. Apakah hal tersebut dapat terjadi, dan apabila jika itu dapat dilaksanakan, kami juga akan menggali bagaimana potensi hambatan yang akan terjadi selama pengoperasian itu. Lalu kami akan tutup dengan ucapan terima kasih. Kami juga akan menjelaskan mengenai ada 4 inti pertanyaan yang akan kami tanyakan dalam wawancara ataupun kuesioner yang telah kami sebarkan. Jadi yang pertama, kami akan mempertanyakan mengenai volume. Seberapa banyak tumpukan sampah kertas yang biasanya dibuang per minggunya di dalam satu unit atau satu himpunan ini. Kemudian kami juga akan menanyakan mengenai sistem selama ini. Apakah kertas-kertas bekas yang sudah tidak terpakai itu langsung dibuang, dijual, atau hanya disimpan di dalam gudang? Kemudian kami juga akan mempertanyakan mengenai kualitas. Apakah kertas bekas yang sudah dibuang itu sudah tercampur oleh sampah-sampah lainnya sehingga sulit untuk didaur ulang, ataupun masih dalam keadaan bersih yang mana sampah tersebut masih bisa didaur ulang. Kemudian kami akan mempertanyakan mengenai penerimaan. Jika terdapat sistem pengelolaan sampah kertas menjadi kertas baru ataupun diubah menjadi karya seni yang unik, apakah para perwakilan himpunan ataupun unit tersebut setuju apabila mereka bersedia untuk menyuplai kertas-kertas bekas yang ada dalam unit mereka untuk disumbangkan, seperti itu. Oke, kalau saya selalu ya buat kertas. Kalau aku sama sih selalu tiap hari. Tugas atau ada kuis atau ujian juga pakai kertas. Kalau pakai kertas. Oke. Kalau Elisa? Kalau aku juga sama sih, kayak setiap hari nyatet pakai kertas, terus bikin tugas juga pakai kertas.
Oke. Sering bilang Tiap hari aku pakai tiap hari pakai kertas sih. tiap hari pakai kertas. Aku tiap hari pakai kertas. Kalian juga tiap hari pakai kertas buat kuliah Aku cukup sering, tapi kalau catatan aku digital. Tapi kalau tugas sering pakai kertas. Saya gunain kertas cukup sering. Tiap kali nulis catatan kuliah, tiap kali ngerjain tugas saya selalu pakai kertas kosong. Kalau dalam semester ini udah sampai UTS, aku seringnya pakai buat ujian sama buat cheat sheet atau catatan yang print out gitu. Jadi lumayan sering sih akhir-akhir ini. Saya gunakan ketika mengerjakan tugas dan mencatat materi dari dosen. Biasanya pakai kertas apa? Kertas HVS A4. Saya gunain kertas sih, aku punya buku catatan gitu. Terus di beberapa matkul juga ada yang ujiannya pakai kertas. Jadi tapi kayak nggak sesering itu. Matkul umum ya biasanya. Di matkul umum. Tugas tiba-tiba ada cerita dari kukuhan kopi. Oke. Kalau misalnya Ani tadi Kalau aku juga sama sih, kayak untuk bikin sheet, kuis, sama tugas-tugas yang harus dikumpulin. Selebihnya tuh jarang nulis untuk materi karena menurut aku kayak sekarang udah bisa diakses pakai PPT juga kan. Jadi kayak aku lebih memilih membuka PPT dan belajar itu. Sama aku juga kayak Ani dan Ella yang kayak udah pakainya digital gitu loh. Karena kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau kertas tuh aku manajemen kertas aku kurang bagus gitu, kayak sering baca. Mungkin yang pertama, kalau masih ada space kosongnya buat coretan. Terus yang kedua, kalau udah nggak ada, sejauh ini masih menumpuk kalau di kosku ya. gitu. Sama sih kalau aku juga buat catatan dan biasanya juga buat ini sih daur ulang buat properti gitu. Aku cuman simpen aja sampai numpuk, tapi kayak kalau udah lama banget, bahkan udah ganti semester baru aku buang. Oh, jadi Menurut aku digital itu sangat oke, salah satu hal yang bisa lebih dikembangkan dari digitalisasi. Mungkin orang-orang mungkin pakai tab juga kan bisa mengurangi kertas lagi gitu. Sama sih kurang lebihnya. Digitalisasi itu maksudnya gimana tuh? Jadi menyediakan tab ke mahasiswanya atau bagaimana? Lebih ke pengumpulannya sih, tapi kan pengumpulannya nggak harus pakai kertas gitu. Iya, mau pengumpulan Tugasnya nggak harus pakai kertas, sama mungkin kalau ujian itu computer base atau apa. Oh, komputer biasa. Ya, itu bisa itu. Kalau nggak mungkin dari kampus tuh nyediain tempat buat kalau misal mahasiswa punya kertas sisa gitu bisa didownload. Iya, jadi kertas buram bisa. Jadi kertas buram tuh. Mungkin buat bungkus. Jadi gorengan nggak bisa. Bungkus gorengan bisa. Oke. Kalau pengolahan sampahnya aku pernah dengar, tapi kayak gak khusus ke kertas gitu semuanya. Kalau aku belum pernah dengar sih. Oke. Kalau untuk spesifiknya nggak tahu ya ada atau enggak. Cuman yang aku tahu kalau ujian atau dulu kalau ujian, apalagi di Jatinangor, kalau di sini mungkin masih pakai kertas baru. Tapi kadang juga untuk soalnya sendiri pakai kertas bekas yang sudah diolah tadi. Cuman untuk asal usul diolahnya di mana kurang tahu. Jujur aku belum tahu ada apa enggaknya. bagus banget karena emang seharusnya itu yang dilakukan sama lingkup pendidikan yang emang menggunakan kertas banget gitu, nggak cuma mahasiswa atau dosennya tapi administrasinya juga. Kita absensi kadang manual ya di jurusanku, jadi kan kertasnya itu dikemanain instead of mungkin ada skema menghancurkan kertasnya mungkin karena itu dokumen penting kan, tapi kan hancuran kertasnya itu bisa diolah jadi sesuatu yang lain gitu yang bermanfaat. Hal yang perlu dijadiin perhatian atau concernnya adalah lokasi untuk pengolahannya. Lokasinya pertama, terus distribusi pasokannya gimana, supply chainnya gimana, sama limbahnya mungkin ya. Kalau kertas, jujur aku belum tahu sih gimana prosesnya, cuma pasti kan ada limbahnya. Gimana ntar limbahnya itu di manajemen lagi, di manajemen. Itu aja sih. Oke. Kalau kertas itu kan bisa digabungin dari sisa makanan juga ada, yang dari bungkus-bungkus sama makanan juga ada, sama kertas-kertas bekas ujian. Itu biasanya per hari ini 3-4 kilo. Itu daur ulang kertas aja, belum sama plastik. Jadi kita juga nggak bisa dipisahin kan. Khusus nanti yang milah lagi sama tim kompos. Jadi kita mah cuma dikumpulin aja di TSBG, langsung ditimbang. Mungkin pertama biar
butuh dana kan. Terus yang kedua, kan itu sesuatu yang baru mungkin ya di kalangan masyarakat terutama yang di kampus. Jadi tantangannya adalah mungkin memperkenalkan ke masa kampus itu sendiri dan cara maintenance-nya gitu. Oke. Mungkin kalau dari aku mirip juga sih, kayak mungkin di kampus ini tuh kayak belum familiar gitu loh. Jadi nanti mungkin bisa jadi kayak kurang konsisten gitu loh. Jadi outputnya tuh nggak sesuai. Kalau kertas itu kan bisa digabungin dari sesama kanan juga ada, yang dari bungkus-bungkus sama kanan juga ada, sama kertas-kertas bekas ujian. Itu biasanya per hari itu 3 sampai 4 kilo. Itu daur ulang kertas aja belum sama plastik. Jadi kita juga nggak bisa dipisahin kan. Khusus nanti yang milah lagi sama tim kompos. Jadi kita mah cuma dikumpulin aja, di trash bagin, langsung ditimbang, langsung masuk kompos. Mungkin itu pemilahan sampah yang lebih baik. Si sampah harus terbungkus sama trash bag. Kalau nggak sama trash bagnya, katanya kita di sini tim kita yang wajib melapor ke SP, ke pusat ITB, bahwa tiap harinya per gedung itu pasti ada pemilahan. Menurut saya sih nggak ada selain daur ulang kertas. Jadi menurut saya daur ulang kertas memang solusi yang terbaik gitu. Mana kita pakai kertas yang udah nggak kepake diubah jadi kertas yang bisa dipakai lagi. Oke, jadi berdasarkan hasil kuesioner dan juga wawancara yang kita lakukan, ternyata masih banyak banget mahasiswa ITB yang menggunakan kertas sehari-harinya. Jadi 37,5% mahasiswa atau responden itu menggunakan kertas setiap hari, 17,5% pakai 2-3 kali seminggu, dan sekitar 35%-nya itu jarang menggunakan kertas. Kertas-kertas yang dipakai ini kebanyakan untuk tugas, kuis, coretan perhitungan, dan catatan kuliah. Dari kertas-kertas itu 75% responden itu langsung menyimpan kertas bekasnya, kemudian 20% dari responden itu langsung membuang kertas yang dipakai, dan sisanya sekitaran 5% itu disimpan dulu lalu dibuang di akhir semester. Para responden juga sadar bahwa limbah-limbah kertas yang dihasilkan ini jika terlalu berlebihan akan berdampak pada dua hal, yaitu lingkungan dan juga biaya. Pada lingkungan itu bisa mencemari habitat sekitar seperti kayak air atau udara, dan kemudian kalau misalnya dari sisi biaya itu terlalu besar biaya pembelian kertas, juga perlu lebih dari untuk pengelolaan limbah, dan juga perlu biaya untuk penyimpanan arsip fisik. Untungnya sebagian besar dari responden itu setuju sama sistem pengolahan sampah kertas walaupun belum ada di ITB. Jadi ada ide pengolahan kertas ini digunakan untuk di dalam kampus yang melibatkan seluruh HMPS untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa. Solusi yang diusulkan selain pengolahan sampah juga beragam dari responden, seperti misalnya digitalisasi tugas dan administrasi, kemudian penyediaan kotak penyimpanan pengumpulan kertas bekas, dan juga sosialisasi paperless lifestyle. Tapi tentu juga ada tantangannya, seperti misalnya biaya operasional dan maintenance mesin pengolahan, kurangnya kesadaran mahasiswa dalam memilah sampah, dan juga alur logistik pengumpulan kertas dari berbagai unit-unit di kampus ke pusatnya. Selanjutnya akan saya bahas tentang solusi dari permasalahan kami. Yang pertama itu adalah digitalisasi dan pengurangan dari sumber kertas yang kita gunakan, baik itu dengan cara menggunakan alat-alat digital untuk proses belajar dan mengajar, menggunakan secara digital untuk ujian, lalu juga bisa menggunakan efisiensi percetakan seperti print dengan cara bolak-balik. Selanjutnya kita bisa juga melakukan hal yang kedua, yaitu integrasi dan untuk mendaur ulang segala sampah-sampah kertas yang kita miliki, dengan cara yang pertama itu pemilahan sampah terpusat, lalu juga diolah menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat seperti kertas recycle, lalu dibentuk juga sebuah organisasi untuk mencakup semuanya. Lalu dengan kita bisa meningkatkan kesadaran juga kepada masyarakat dengan cara memberikan insentif juga sebagai reward kepada mereka. Kita bisa lakukan dengan cara kampanye, lalu memberikan insentif apabila mereka memberikan sampah dan tidak membuangnya secara sembarangan, dan juga menyelenggarakan event khusus untuk pengingat bagi mereka. Sekian presentasi dari kami kelompok 14. Terima kasih.